Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau bikin sebuah modul LED untuk bodi RC dari bahan servo bekas. Yap. Yang saya gunakan kali ini itu servo bekas. Jadi servo ini sudah rusak pada bagian gearnya, tetapi modul masih bagus, jadi masih bisa digunakan sebagai modul untuk lampu RC. Untuk di pasar sendiri itu banyak sekali modul LED untuk RC, dari mulai yang 30.000, 200.000 hingga 500.000 dengan berbagai fungsi. Yang pertama hanya untuk nyala lampu saja, kemudian ada yang flashlight yang bisa ganti model-model berkedip-kedip, kemudian ada juga yang realistik. Realistik itu bisa menyalakan lampu sein kiri kanan sesuai pergerakan steering dan bisa menyalakan lampu rem seperti mobil pada umumnya. Jadi buat teman-teman yang mau membuat modul LED sendiri, bisa memanfaatkan servo bekas yang teman-teman punya di rumah. Dan dari beberapa kasus yang saya lihat, itu ada teman-teman yang mencolokkan langsung lampu LED ke receiver. Tentu ini memiliki resiko. Resikonya adalah ketika terjadi konsleting, maka receiver bisa terdampak, entah itu sinyal yang terganggu atau respon yang ada delay. Nah, untuk di video ini saya menggunakan servo 9 gram yang kalau kita cek di marketplace itu harganya sekitar 15 ribuan. Kemudian modul ini bekerja dengan memanfaatkan channel ketiga pada receiver, atau biasanya di remote kita menggunakan AUX 1 atau AUX 2. Karena di sini saya menggunakannya untuk RC drip dan AUX 1 itu terpakai untuk mengatur gain gyro, maka saya akan menggunakan AUX 2 nantinya. Beberapa modul realistik yang beredar di pasar itu bekerja dengan membypass signal dari ESC dan servo. Beberapa teman-teman itu merasa tidak nyaman apabila signal dari ESC dibypass ke modul lampu. Maka jenis modul seperti ini itu bisa menjadi alternatif. Selain servo, di sini juga sudah saya siapkan dua buah lampu LED berukuran 5 mm. Karena ukuran lampu yang biasa digunakan untuk RC itu adalah 5 mm dan 3 mm. Harganya sendiri untuk sebuah lampu ini murah banget, teman-teman bisa cek di marketplace dengan kata kunci LED 5 mm atau LED 3 mm. Biasanya untuk lampu sein itu menggunakan LED 3 mm dan lampu utama depan dan belakang itu menggunakan LED dengan ukuran 5 mm. Saran saya untuk lampu LED jangan gunakan yang jenis super bright, yang cahayanya terfokus, karena lampu dengan cahaya terfokus seperti itu terkadang menyilaukan mata. Jadi gunakan saja lampu yang biasa dengan cahaya yang menyebar. Oke, langsung saja. Di sini saya akan bongkar servonya. Hanya ada dua baut, dibuka saja bautnya. Oke, di sini servo sudah saya bongkar, casing sudah saya lepas. Kurang lebih penampakannya seperti ini. Ini ada dua kabel yang mengarah ke motor servo. Ya, motor servonya seperti ini. Itu kita potong saja, nggak apa-apa. Untuk kabelnya di sini ada dua kabel, di mana kedua kabel ini bisa ditukar positif dan negatifnya. Karena pada dasarnya servo itu ketika dia belok ke sebelah kanan, maka sisi ini positif dan sisi yang ini negatif. Namun ketika nanti dia berbelok ke sebelah kiri, maka kabel yang sini jadi positif, yang di sini jadi negatif. Bisa ditukar-tukar seperti itu. Nanti kita atur via remote. Oke, selanjutnya saya akan solder kedua lampu ini ke modul LED. Untuk lampunya sendiri biasanya itu memiliki spesifikasi 2,6 volt sampai 3 volt untuk menyalakannya. Nah, sementara arus yang keluar dari receiver itu biasanya 6 volt sampai 7,4 volt tergantung settingan BEC dari ESC.
Saran saya agar lampu tidak cepat panas dan mati, itu untuk 6 volt kita bikin seri 2 lampu, dan untuk 7,4 volt itu kita seri menjadi 3 lampu LED. Nah, karena di sini ISC saya itu saya setting BEC di 6 volt, maka cukup 2 lampu saja yang akan saya seri. Di sini ada 4 kabel, yaitu positif dan negatif untuk masing-masing lampu. Jadi untuk membuat rangkaian seri, maka kabel positif dari satu lampu itu saya solder ke kabel negatif dari lampu yang satunya lagi. Sementara nantinya kabel yang tidak tersolder, yaitu positif dari satu lampu dan negatif dari satu lampunya sendiri, nanti akan disolder ke modul servo. Oke, di sini kabel lampu 1 dan lampu 2 sudah saya solder. Kemudian saya akan solder kabel yang ke modul servo. Ini saya pasang dulu gear untuk potensionya supaya nanti ketika mengatur cahaya lampu bisa lebih mudah. Oke, sebelum menyolder kabel ke modul servo, di sini saya akan coba dulu apakah ada arus yang keluar dari modul servo atau tidak, untuk memastikan bahwa modul servo memang tidak dalam kondisi rusak. Di sini potensio akan saya putar ke sebelah kanan, maka di multitester itu terlihat arus yang keluar minus 5,9 volt, artinya positif dan negatifnya terbalik, makanya arus yang keluar itu minus 5,9 volt. Dan kemudian potensio akan saya putar ke arah sebaliknya, maka di multitester akan menunjukkan arus yang keluar sebesar 5,9 volt tanpa tanda minus, artinya positif dan negatifnya pada posisi yang benar. Jadi nantinya tidak masalah positif dan negatifnya terbalik, karena bisa kita rubah melalui potensio. Dan di sini setelah pengecekan kita tahu bahwa modul itu berjalan dengan normal. Biasanya ketika modul rusak, arus yang keluar itu terpantau tidak stabil, biasanya 5 volt kemudian turun ke 4 dan naik lagi ke 5. Kalau ini terpantau normal. Oke, kita lanjut untuk menyambungkan kabel dari lampu LED ke modul servo. Oke, sudah selesai. Di sini lampu LED sudah tersolder ke modul servo. Selanjutnya saya akan colokkan modul servo ke channel ketiga atau aux 2 pada receiver. Di sini saya lepas dulu pinion dari motornya supaya ketika mencoba nanti tidak berisik suaranya. Saya colok kabel baterainya dan kita nyalakan ISC-nya. ISC menyala tetapi lampu masih dalam kondisi mati. Ketika remote dinyalakan, nah, lampu menyala. Bisa teman-teman lihat ya, lampunya menyala cukup terang. Bisa teman-teman lihat ketika remote dinyalakan maka lampu langsung menyala, karena kabel positif dan negatifnya pada posisi yang benar. Ketika saya putar sedikit potensionya, maka lampu akan meredup. Di sini terlihat meredup ya, tapi di kamera biasanya terlihat berkedip-kedip. Padahal aslinya ini lampu hanya redup saja. Dan ketika saya putar ke arah sebaliknya, maka lampu akan mati. Itu karena positif dan negatif pada kabel lampu itu terbalik. Jadi secara tidak langsung potensio ini juga berfungsi sebagai on off lampu secara manual. Kemudian kita masuk ke settingan remote. Yang pertama di sistem, kemudian di pengaturan tombol. Di sini switch,
Kemudian switch 1 itu saya input untuk aux 2 atau untuk lampu tadi. Ini switchnya sebelah sini. Switch 1 untuk aux 2. Kemudian ke aux tipe, dan aux 2 itu tipenya step aux. Kemudian ke EPA, dan di bagian L ini saya kasih input 150% untuk EPA-nya. Sebenarnya yang H juga bisa kita input ke 150%. Tapi karena ketika switch saya tekan, indikator bergerak ke sebelah kanan, maka cukup sebelah kanan saja yang saya input 150 untuk EPA-nya. Kemudian lanjut untuk setting potensionya. Nah, di sini potensionya lampu menyala terang. Saya akan putar sampai ke titik terdekat di mana lampu akan mati. Nah, sampai titik ini itu lampu mati. Kemudian kita kembali ke settingan remote. Di sini ketika saya tekan switch 1, lampu tidak menyala. Untuk kasus seperti ini, kita tinggal merubah saja. Pertama di menu remote kita cari menu ref. Kemudian untuk aux 2-nya yang tadinya reverse saya ganti ke normal. Dan kita coba, dan lampu menyala. Jadi buat teman-teman ketika lampunya tidak menyala, cukup ganti di menu reverse saja. Kalau dia normal dipindah ke reverse, kalau dia reverse dipindah ke normal. Dan ini ketika switch 1 saya tekan, indikator ke sebelah kanan dan lampu menyala. Oke, jadi untuk on off lampunya sudah bisa dari remote. Oke, selanjutnya kita akan ganti fungsi lampu tadi menjadi lampu rem. Yang pertama kita cukup masuk ke menu aux tipe dan mengganti fungsi aux 2 menjadi aux mix. Kemudian pada bagian mode kita ganti ke throttle mix. Kemudian kita kembali ke menu aux 2. Di sini tombol switch 1 tetap berfungsi ya untuk on off fungsi lampu remnya. Jadi kita bisa tidak fungsikan dia sebagai lampu rem atau kita fungsikan sebagai lampu rem. Terlihat di indikator ketika saya menekan throttle. Di sini ketika saya menekan throttle maka indikator aux 2 juga ikut bergerak. Dan ketika saya tekan switch 1 maka akan mati. Aux 2 tidak ikut bergerak. Sampai di sini bisa kita lihat ketika digas lampu akan mati, dan ketika gas dilepas atau di posisi netral lampu akan menyala, dan ketika di brake lampu juga tetap menyala. Ketika digas lampu mati, ketika di posisi netral atau di brake lampu akan menyala. Karena biasanya ada beberapa teman yang mau ketika dia gas dilepas lampu brake menyala. Karena ketika masuk tikungan kita nggak selamanya ngebrake, kadang cuman lepas gas saja. Jadi ketika gas dilepas seolah-olah dia sedang mengerem dan lampu menyala. Dan ketika dia di posisi brake lampu juga menyala. Jika ingin mengubah hanya ketika di brake saja lampu menyala, maka kita setting potensio ke titik dia mati. Titik terdekat ketika lampu mati, maka ketika dia digas atau pada posisi netral lampu akan mati, dan ketika di brake lampu akan menyala. Dan jika teman-teman ingin menambahkan 2, 4, sampai 6 lampu LED untuk lampu depan, belakang, dan lain-lain, maka cukup dengan membuat rangkaian LED seri dengan setiap rangkaiannya itu terdiri dari 2 LED. Jadi 2 LED, 2 LED, 2 LED dibikin seri, kemudian langsung disolder ke modul servo. Dan satu modul ini itu untuk satu mode saja, dengan pilihan mode seperti yang sebelumnya saya buat, yaitu mode 1 untuk on off saja dari remote, kemudian mode 2 itu untuk lampu rem. Misal teman-teman ingin membuat 2 mode sekaligus, yaitu mode pertama untuk lampu depan yang menyala normal, sementara untuk lampu belakang untuk lampu rem yang menyala ketika direm, maka teman-teman harus membuat 2 modul, yang satu untuk lampu rem yang nyala ketika direm, dan satu modul lagi untuk lampu depan atau lampu lainnya yang hanya menyala saja. Kemudian kabel dari 2 modul tersebut yang
dicolok ke receiver itu di paralel, jadi satu soket saja yang ke receiver. Mungkin next saya akan bikinkan dua modul dalam satu body, tapi mungkin di next video ya, karena untuk sekarang di bengkel lumayan banyak pengerjaan body, jadi saya belum sempat untuk bikin video yang dua modul. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen dan like jika kalian suka video ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan sampai jumpa di video selanjutnya.